Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan menjelaskan advokasi berbasis data dan digital tool dalam agribisnis. Yang pertama, pentingnya data dalam advokasi agribisnis. Data ini adalah tulang punggung advokasi berbasis dalam agribisnis. Data memberi legitimasi pada klien dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Pertama, advokasi berbasis data dan digital tool dalam agribisnis. Sebelum masuk ke materi, kita pecahkan dulu judul karena ada 3 istilah penting, yaitu advokasi, data, dan digital. Kalau 3 istilah ini sudah dipahami, selanjutnya akan lebih mudah dimengerti. Nah, apa itu advokasi? Kata advokasi berasal dari kata Inggris advocation, advokasi, yang berarti membela, memperjuangkan, atau menyuarakan kepentingan seseorang atau suatu kelompok agar mendapatkan perhatian dan solusi. Dalam kehidupan sehari-hari, advokasi tidak selalu berarti demonstrasi. Advokasi bisa dilakukan dengan menyampaikan pendapat kepada pemerintah, memberikan usulan, membuat laporan, melakukan penelitian, membuat kampanye di media sosial, dan mengumpulkan tanda tangan melalui petisi. Dalam agribisnis, yang diperjuangkan bukan hanya petaninya, tetapi juga seluruh sektor pertanian. Misalnya, harga gabah terlalu murah, pupuk subsidi langka, sawah kekeringan, jalan menuju kebun rusak, dan hasil panen tidak laku. Semua masalah ini bisa diperjuangkan melalui advokasi. Contoh kasus, banyak kan? Bayangkan, kamu itu adalah ketua petani. Di desa ada 150 petani cabai. Saat panen raya, harga cabai turun menjadi 8.000 per kilogram. Padahal biaya produksi mencapai 16.000 per kilogram. Artinya setiap kilogram cabai yang dijual membuat petani rugi sekitar 8.000. Kalau kamu hanya datang ke dinas pertanian lalu berkata, "Pak, tolong bantu kami." Mungkin mereka akan bertanya, "Apa buktinya?" Nah, disinilah advokasi dimulai. Kamu harus menunjukkan data harga cabai, jumlah petani yang rugi, biaya produksi, luas lahan, dan jumlah panen. Kalau semua data itu lengkap, pemerintah akan lebih mudah mengambil keputusan. Itulah advokasi. Jika advokasi bukan sekedar mengeluh, tetapi memperjuangkan sesuatu dengan bukti yang kuat. Apa itu data? Nah, sekarang kita bahas data. Menurut Sugiono, data adalah kumpulan fakta atau informasi yang diperlukan melalui pengamatan, wawancara, survei, atau penelitian. Kemudian digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan. Artinya, data adalah bukti. Kenapa harus ada data? Karena manusia sering salah menilai suatu keadaan. Contoh, kamu melihat sawah, kelihatan hasil panennya sedikit, tetapi itu baru dugaan. Setelah dihitung, ternyata tahun lalu panen 9 ton, tahun ini 8,7 ton. Berarti sebenarnya penurunannya itu kecil. Kalau tidak ada data, kita bisa salah menyimpulkan. Makanya pemerintah selalu meminta data sebelum membuat kebijakan. Contoh kasus, ada 2 desa. Desa A berkata, "Kami kekurangan pupuk." Desa B juga berkata, "Kami juga kekurangan pupuk." Kalau kamu menjadi kepala dinas pertanian desa, mana yang akan dibantu dulu? Tentu kamu akan melihat data. Misalnya, desa A, petani itu 120 orang, kekurangan pupuk itu 15 ton. Desa B, petani itu 450 orang, kekurangan pupuk itu 80 ton.
Nah, dari data itu terlihat bahwa desa B lebih membutuhkan bantuan. Kalau tidak ada data, pemerintah tidak tahu mana yang harus diprioritaskan. Nah, selanjutnya, apa itu data digital? Uh, digital artinya menggunakan teknologi, tools artinya alat. Nah, jadi digital tools adalah alat berbasis teknologi yang membantu pekerja manusia menjadi lebih cepat, mudah dan efisien. Dalam materi ini, digital tools itu digunakan untuk mencari informasi, mengumpulkan data, mengelola data, membuat poster, membuat video, dan menyebarkan informasi kepada masyarakat. Contohnya itu Google Translate untuk melihat topik yang sedang banyak dicari manusia. Selanjutnya Canva untuk membuat infografi, CapCut untuk membuat video kampanye, X Analytics untuk melihat apakah kampanye di media sosial berhasil, platform petisi online untuk mengumpulkan dukungan masyarakat. Kenapa ketiga hal ini digabung? Coba bayangkan ada masalah, petani bawang rugi. Nah, langkah yang benar bukan langsung membuat video di TikTok. Urutannya seperti ini. Cari data dulu. Berapa harga bawang, berapa biaya produksi, berapa petani yang rugi. Yang kedua itu, gunakan data untuk advokasi. Datangi Dinas Pertanian, ajukan usulan, sampaikan hasil penelitian. Yang ketiga itu, gunakan digital tool. Buat infografi di Canva, buat video di CapCut, dan sebarkan di media sosial agar masyarakat mengetahui kondisi petani. Jika data adalah bukti, advokasi adalah cara memperjuangkan solusi, dan digital tools adalah alat untuk membantu menyampaikan pesan kepada masyarakat dan pemerintah. Yang kedua, statistik harga. Harga prosedur ataupun petani, produsen. Data fluktuasi harga di tingkat petani dapat menunjukkan ketidakstabilan pendapatan, masalah rantai pasok, atau tekanan dari produk impor. Ini menjadikan bukti kuat untuk advokasi kebijakan stabilisasi harga atau subsidi. Yang kedua itu harga konsumen. Perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkapkan inefisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Yang selanjutnya, pembandingan harga regional ataupun global. Data ini dapat digunakan untuk menunjukkan disparitas harga antar daerah atau ketidakmampuan produk lokal bersaing dengan produk impor. Nah, penting data dalam advokasi agribisnis. Data ini tulang punggung advokasi berbasis bukti. Dalam agribisnis, data memberikan legitimasi pada klien dan membantu mengidentifikasi akar masalah serta potensi solusi. Pada saat ini, kalau ingin memperjuangkan kepentingan petani atau dunia pertanian, jangan hanya berbicara berdasarkan pendapatan, tetapi juga berdasarkan data. Nah, mengapa begitu? Karena dalam kehidupan sehari-hari banyak orang menyampaikan keluhan. Ada yang mengeluh pupuk mahal, hasil panen menurun, harga cabai rendah, atau irigasi rusak. Namun, pemerintah tidak bisa langsung mengambil keputusan hanya berdasarkan cerita. Pemerintah membutuhkan bukti agar kebijakan yang dibuat tepat sasaran. Itulah sebabnya data disebut sebagai tulang punggung advokasi. Apa maksud data adalah tulang punggung advokasi? Coba bayangkan tubuh manusia. Tubuh kita memiliki tulang belakang. Kalau tidak ada tulang belakang, tubuh tidak bisa berdiri tegak. Begitu juga advokasi. Kalau advokasi tidak memiliki data, maka advokasi menjadi lemah. Misalnya seseorang berkata, petani sekarang miskin. Kalimat itu membuat
Kalimat itu memang bisa saja benar, tapi pemerintah pasti akan bertanya, berapa jumlah petani yang miskin? Nah, pendapatan mereka berapa? Dibandingkan tahun lalu turunnya berapa persen? Apa penyebabnya? Nah, kalau semua pertanyaan itu tidak bisa dijawab, maka pertanyaan tadi hanya membuat menjadi pendapat. Sebaliknya, jika seseorang mengatakan berdasarkan survei terhadap 500 petani, rata-rata pendapatan mereka turun dari 3.500.000 menjadi 2.100.000 per bulan setelah harga gabah turun. Pernyataan ini jauh kuat karena didukung oleh data. Jadi, data membuat suatu pendapat menjadi dapat dipercaya. Apa itu evidence based advocacy? Di dalam terdapat istilah advokasi basis advokasi. Kalau dijelaskan, evidence adalah bukti, basis berdasarkan, advokasi artinya advokasi yang dilakukan berdasarkan bukti atau fakta, bukan berdasarkan dugaan, emosi, dan opini semata. Dalam dunia akademik maupun pemerintah, pendekatan ini sangat penting karena keputusan yang baik harus didasarkan pada informasi yang benar. Misalnya, seseorang mahasiswa melakukan penelitian terhadap harga gabah. Hasil penelitian yang ditunjukkan harga di petani 10.000 per kilo, harga di pasar 35.000 per kilo. Data ini dapat menjadi dasar utama untuk menyusulkan agar pemerintah memperbaiki rantai distribusi. Kalau tanpa penelitian, usulan tersebut hanya menjadi dugaan. Apa arti memberi legitimasi pada klien? Itu kalimat yang sering keluar di ujian. Mari kita pahami satu persatu apa itu legitimasi. Legitimasi berarti pengakuan atau pengesahan sehingga sesuatu dianggap benar dan layak dipercaya. Apa itu klien? Klien adalah pernyataan ataupun tuntutan yang disampaikan seseorang. Jadi, data memberikan legitimasi pada klien berarti data membuat sesuatu pendapatan dan tuntutan menjadi lebih kuat dan lebih dipercaya karena didukung oleh bukti nyata. Contoh kasus, kelompok tani datang ke kantor dinas pertanian. Mereka berkata, harga jagung terlalu murah. Petugas bertanya, buktinya apa? Kalau petani hanya menjawab, memang murah, jawaban itu belum cukup. Tetapi kalau petani menjawab data, tahun 2025 harga jagung 6.000 per kilo, tahun 26 turun menjadi 3.700 per kilo, biaya produksi 4.500 per kilo, sebanyak 320 petani mengalami kerugian. Sekarang petugas bisa melihat bahwa masalahnya memang nyata. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mempertimbangkan pemberian bantuan atau kebijakan harga. Inilah yang dimaksud memberi legitimasi pada klien. Apa itu mengidentifikasi akar masalah? Nah, sekarang kita bahas bagian berikutnya. Mengidentifikasi berarti mencari atau menemukan akar masalah, berarti penyebab utama dari suatu masalah. Seringkali kita hanya melihat akibatnya. Misalnya hasil panen menurun, ini boleh menunjukkan penyebabnya. Penyebabnya bisa bermacam-macam, misalnya kekurangan pupuk, serangan hama, banjir, kekeringan, benih jelek, dan irigasi rusak. Kalau kita langsung menyimpulkan tanpa data, bisa jadi kita salah. Karena itu kita hanya mengumpulkan data terlebih dahulu. Contoh kasus, di Desa Makmur, hasil panen di padi tahun turun dari 8 ton per hektar menjadi 5 ton per hektar. Awalnya masyarakat menyalahkan cuaca, namun setelah dilakukan pengumpulan data diperoleh hasil curah hujan masih normal, pupuk tersedia, benih yang digunakan kualitasnya baik, dan tetapi saluran irigasi rusak sehingga air tidak sampai ke bagian sawah.
Artinya, akar masalah bukan cuaca, melainkan kerusakan irigasi. Karena penyebab utama sudah diketahui, pemerintah tidak perlu memberikan bantuan benih atau pupuk, tetapi cukup memperbaiki saluran irigasi. Kalau akar masalah ditemukan, solusi yang diberikan juga bisa salah. Apa arti potensi solusi? Potensi berarti kemungkinan. Solusi berarti cara menyelesaikan masalah. Jadi, potensi solusi adalah berbagai kemungkinan tindakan yang dapat dilakukan setelah penyebab masalah diketahui. Misalnya, masalah produksi cabai menurun. Setelah dikumpulkan data diketahui, penyebab adalah serangan penyakit tanaman. Maka solusi yang dapat dilakukan antara lain itu memberikan penyuluhan kepada petani, menggunakan varietas yang tahan penyakit, menerapkan pengendalian hama dan penyakit terpadu, memberikan hasil pestisida yang sesuai. Perhatikan bahwa solusi dipilih berdasarkan data. Jika penyebab berbeda, maka solusinya juga akan berbeda. Intinya ini adalah bahwa data merupakan dasar utama dalam melakukan advokasi di bidang agribisnis. Data membuat setiap pendapatan akan atau tuntutan menjadi lebih kuat karena didukung oleh bukti. Selain itu, data membuktikan menemukan penyebab utama suatu masalah, sehingga solusi yang diberikan tidak asal menebak, tetapi benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan. Dengan demikian, advokasi yang berbasis data akan lebih mudah diterima oleh pemerintah maupun pihak lain yang mengambil keputusan. Data produksi volume produksi menunjukkan kapasitas produksi ataupun komunitas. Penurunan produksi dapat mengidentifikasi masalah lahan, iklim, atau insentif bagi petani. Produktivitas lahan. Data ini esensial untuk advokasi peningkatan teknologi irigasi atau penggunaan benih unggul. Varietas unggul, data adopsi varietas unggul atau sebaran benih bersertifikat. Selanjutnya, harga konsumen. Harga konsumen, perbandingan harga di tingkat konsumen dengan harga petani dapat mengungkapkan inefisiensi rantai pasok atau praktik kartel. Setelah kita memahami hasil harga produk konsumen, sekarang kita akan membahas harga produsen. Sekarang kita akan membahas harga konsumen. Apa itu harga konsumen? Harga konsumen adalah harga yang dibayarkan oleh masyarakat ketika membeli sesuatu produk di pasar, supermarket, atau toko. Dengan kata lain, harga konsumen adalah harga akhir yang sampai ke tangan pembeli. Contoh, seorang petani menjual cabai kepada pengumpul dengan harga 15.000 per kilo. Kemudian cabai tersebut dijual lagi ke pedagang besar, lalu ke pedagang pasar. Saat Ibu Siti membeli cabai di pasar, harga menjadi 38.000 per kilo. Nah, 38.000 per kilo, itulah yang disebut harga konsumen. Kenapa harga konsumen berbeda dengan harga petani? Banyak mahasiswa bertanya, kalau petani menjual harga murah, kenapa di pasar tetap mahal? Jumlahnya karena ada rantai distribusi. Cabai tidak langsung sampai ke sawah, ke dapur masyarakat. Perjalanannya cukup panjang. Misalnya, petani ke pengumpul, pengumpul ke pedagang besar ke distributor, distributor ke pedagang pasar ke baru ke konsumen. Kemudian, orang di dalam rantai tersebut mengeluarkan biaya seperti biaya transportasi, biaya penyimpanan, biaya bongkar muat, biaya tenaga kerja, biaya sewa kios, dan tentu saja mengambil keuntungan. Karena itulah harga di pasar biasanya lebih tinggi daripada harga yang diterima oleh petani. Sebab perbedaan harga ini sebenarnya wajar asalkan masih dalam batas yang masuk akal. Contoh kasus, Pak Hasan adalah petani tomat. Ia menjual hasil panennya kepada pengumpul dengan harga 5.000 per kilo. Kemudian pengumpul menjual ke pedagang besar 7.000 per kilo. Pedagang besar menjual ke pasar 9.500 per kilo.
pedagang pasar menjual ke konsumen 12.000 per kilo. Kalau kita lihat, harga naik sedikit demi sedikit. Kenaikan ini masih bisa dianggap wajar karena setiap pelaku menanggung biaya dan mengambil keuntungan yang tidak berlebihan. Kapan perbedaan harga menjadi masalah? Masalah muncul jika selisih harga terlalu jauh. Misalnya, petani menjual cabai 10.000 per kilo, di pasar dijual 55.000 per kilo. Selisih mencapai 45.000. Pertanyaannya, apakah biaya distribusi memang sebesar itu? Atau ada pihak yang mengambil keuntungan terbesar itu? Disinilah pentingnya data harga. Dengan membandingkan harga di tingkat petani dengan harga di tingkat konsumen, kita dapat mengetahui apakah sistem distribusi berjalan dengan baik atau tidak. Apa yang dimaksud efisiensi rantai pasok? Bahwa pembandingan harga dalam mengungkap inefisiensi rantai pasok. Kata efisiensi berarti suatu pekerja yang tidak berjalan secara efektif sehingga menghabiskan lebih banyak biaya, waktu, atau tenaga daripada yang seharusnya. Sedangkan rantai pasok adalah proses penyeluruhan barang dari produsen hingga sampai kepada konsumen. Jadi inefisiensi rantai pasok berarti proses distribusi barang tidak berjalan secara efisiensi sehingga harga menjadi lebih mahal atau distribusi menjadi lebih lambat. Contoh inefisiensi, misalnya hasil panen bawang harus melewati petani ke pengumpul desa ke pengumpul kecamatan ke pedagang besar ke distributor ke pedagang pasar, dan pedagang pasar baru ke tangan konsumen. Terlalu banyak perantara penyebabnya. Biaya transportasi bertambah, biaya penyimpanan bertambah, dan harga terlalu naik. Padahal sebenarnya barang tersebut bisa langsung dikirim ke pasar tanpa melalui banyak perantara. Artinya sistem distribusi tersebut tidak efisiensi. Contoh kasus nyata itu misalnya di sebuah daerah menghasil cabai, petani menjual cabai dengan harga 14.000 per kilo di kota. Masyarakat membeli cabai seharga 48.000 per kilo. Pemerintah kemudian melakukan penelitian. Hasilnya menunjukkan jalan menuju sentra pertanian rusak, biaya angkut menjadi mahal, dan cabai harus berpindah tangan hingga 5 kali sebelum sampai ke pasar. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penyebab harganya bukan hanya karena produksi sedikit, tetapi juga karena distribusi yang tidak efisiensi. Solusinya antara lain memperbaiki jalan, membangun gudang penyimpanan, memperpendek jalan distribusi, memperkuat koperasi petani agar bisa berjalan langsung ke pasar. Apa yang dimaksud dengan praktik kartel? Istilah kartel sering muncul dalam ekonomi. Kartel adalah kesepakatan beberapa pelaku usaha untuk mengatur harga, jumlah produksi, atau wilayah pemasaran hingga pesaing menjadi tidak sehat. Sederhananya, beberapa pedagang bekerja sama agar harga tetap tinggi sehingga mereka memperoleh keuntungan besar. Tindakan seperti ini merugikan konsumen. Yang pertama itu konsumen karena harus membeli dengan harga yang mahal, petani karena harus beli dari harga yang tetap rendah. Contoh kasus kartel itu ada 5 pedagang besar cabai di suatu kota, jadi membeli cabai dari petani lebih dari 12.000 per kilo. Padahal sebenarnya mereka mampu membeli dengan harga 18.000 per kilo. Akibatnya, petani terpaksa menjual murah, masyarakat tetap membeli mahal karena pedagang menjual kembali dengan harga 40.000 per kilo. Keuntungan terbesar hanya dinikmati oleh kelompok pedagang tersebut. Inilah contoh praktik kartel yang dapat diketahui melalui analisis data harga. Hubungan harga konsumen dengan advokasi. Mengapa semua data ini penting?
dalam advokasi karena ketidak kelompok tani ingin menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Mereka harus menunjukkan pertama harga di tingkat petani, kedua harga di tingkat konsumen, selanjutnya selisih harga dan penyebab selisih tersebut. Jika data menunjukkan bahwa selisih harga tersebut besar akibat distribusi yang buruk atau praktik yang tidak sehat, maka pemerintah dapat mengambil kebijakan, misalnya memperbaiki sistem distribusi, membangun pasar tani, mengawasi praktik kartel, memperkuat kooperasi agar petani bisa menjual langsung kepada konsumen. Dengan demikian, petani memperoleh harga yang lebih baik dan konsumen juga tidak perlu membeli dengan harga yang terlalu mahal. Kesimpulannya dari pembahasan tadi itu, harga konsumen adalah bahwa harga yang dibayar masyarakat harus dibandingkan dengan harga yang diterima petani. Perbandingan tersebut membantu mengetahui apakah rantai distribusi sudah efisiensi atau masih bermasalah. Jika selisih harga terlalu besar, hal itu bisa menjadi tanda adanya distribusi yang tidak efisiensi atau bahkan praktik kartel. Informasi ini sangat penting sebagai dasar advokasi agar pemerintah dapat membuat kebijakan yang melindungi petani sekaligus konsumen. Selanjutnya, data supply demand. Yang pertama, kesenjangan pasokan. Data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor jika memang diperlukan, atau sebaliknya menyoroti urgensi peningkatan produksi lokal. Selanjutnya, surplus produksi. Data surplus dapat menjadi data advokasi untuk mengembangkan pasar baru, pengolahan pasca panen, atau kebijakan penyanggah harga. Selanjutnya, pola konsumen. Data ini penting untuk memprediksi permintaan dan pengarahan produksi. Kenapa produksi penting? Karena tujuan utama petani adalah menghasilkan produk. Jika produksi menurun, maka pendapatan petani juga bisa turun. Bahkan kebutuhan pangan masyarakat dapat terganggu. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengumpulkan data produksi setiap tahun untuk mengetahui kondisi pertanian di suatu daerah. Volume produksi. Apa itu volume produksi? Volume produksi adalah jumlah total hasil pertanian yang dihasilkan dalam periode tertentu, misalnya per musim tanam atau per setahun. Satuan yang digunakan biasanya kilogram, ton, atau kuintal. Contoh, Kabupaten A itu menghasilkan padi sebanyak 50 ton pada tahun 2025, artinya volume produksi padi di daerah tersebut adalah 50 ton. Mengapa volume produksi harus diketahui? Karena volume produksi itu menunjukkan kemampuan suatu daerah dalam menghasilkan komunitas. Jika produksi tinggi, berarti daerah tersebut mampu memenuhi kebutuhan pangan. Sebaliknya, jika produksi turun, pemerintah harus mencari penyebabnya. Contoh kasus itu, produksi jagung 2023 itu 15 ton, 2024 13 ton, 2025 itu 9 ton. Melihat data tersebut, pemerintah tentu bertanya, kenapa produksi turun? Ternyata setelah dilakukan penelitian, diketahui bahwa sebagian lahan berubah menjadi kawasan perumahan sehingga luas lahan pertanian berkurang. Jadi, masalahnya bukan petani malas, tetapi luas lahan yang semakin dikit. Nah, inilah fungsi data produksi yang menemukan penyebab sebenarnya. Mengapa produksi bisa menurun? Bahkan mahasiswa mengira produksi turun hanya karena cuaca, padahal penyebabnya sangat banyak. Misalnya, serangan hama, penyakit tanaman, banjir, kekeringan, pupuk mahal, benih berkualitas rendah, petani beralih profesi, dan lahan pertanian berkurang. Karena tidak ada data, kita tidak tahu penyebab yang sebenarnya. Selanjutnya, produktivitas lahan. Ini berbeda dengan volume produksi. Mahasiswa itu sering tertukar antara keduanya. Apa itu produktivitas? Produktivitas adalah kemampuan suatu lahan menghasilkan panen pada luas tertentu. Misalnya dihitung dalam per ton per hektar. Petani, luas lahannya itu 1 hektar, panen itu 9 ton, produktivitas 9 ton per hektar.
Petani satu lagi, luas lahan 1 hektar, panennya 5 ton, produktivitas 5 ton per hektar. Padahal luas lahannya sama. Mengapa hasilnya berbeda? Kemungkinan benih berbeda, pupuk berbeda, pengairannya juga berbeda, dan teknik budidaya yang berbeda. Mengapa dapat produktivitas penting? Karena pemerintah dapat mengetahui bahwa petani memerlukan bantuan teknologi. Kalau produktivitas rendah, pemerintah dapat memberikan pelatihan budidaya, bantuan alat pertanian, membangun irigasi, penyuluhan, bantuan pupuk, dan benih unggul. Inilah yang dimaksud pada slide bahwa produktivitas digunakan untuk advokasi peningkatan teknologi dan irigasi. Contoh kasus, di suatu desa produktivitas padi hanya 4 ton per hektar, di desa B mencapai 8 ton per hektar. Setelah diteliti, ternyata di desa B itu menggunakan sistem irigasi baik dan benih unggul, sedangkan di desa A itu masih mengandalkan hujan. Dari data tersebut, pemerintah memutuskan pembangunan saluran irigasi di desa A. Artinya itu keputusan diambil berdasarkan data, bukan dugaan. Selanjutnya, varietas unggul. Apa itu varietas? Varietas itu jenis ataupun tipe tanaman yang memiliki sifat tertentu. Misalnya padi Ciherang, Impari, IR64. Setiap varietas itu memiliki kelebihan dan kekurangan. Apa itu varietas unggul? Varietas unggul itu varietas yang telah dikembangkan sehingga memiliki sifat lebih baik. Misalnya, hasil panen lebih tinggi, tahan hama, tahan penyakit, lebih cepat panen, kualitas hasilnya juga baik. Mengapa data varietas unggul petani? Karena pemerintah harus mengetahui berapa petani yang sudah menggunakan benih unggul, daerah mana yang belum menggunakannya, apakah penggunaan benih unggul meningkatkan hasil panen. Kalau ternyata hanya sedikit petani yang menggunakan benih unggul, pemerintah dapat mengadakan program bantuan benih. Contoh kasus di Kecamatan X, terdapat 800 petani, hanya 150 petani yang memakai benih unggul. Produktivitas mereka mencapai 8 ton per hektar, sedangkan petani yang memakai benih biasa hanya 5 ton per hektar. Data ini menjadi dasar bagi pemerintah untuk membagikan benih unggul kepada petani lainnya. Data produktivitas tidak hanya menunjukkan berapa banyak hasil panen, tetapi juga membantu mengetahui mengapa hasil panen meningkat atau menurun. Dengan data tersebut, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang tepat, seperti memberikan bantuan benih unggul, memperbaiki irigasi, meningkatkan teknologi budaya, atau memberikan pelatihan kepada petani. Data pendukung lainnya itu sosial ekonomi petani, data pendapatan tinggi, pendidikan, akses fasilitas, dan kondisi kehidupan petani. Selanjutnya dampak lingkungan, data tentang degradasi lahan, penggunaan air, emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian. Selanjutnya akses pasar, data tentang infrastruktur, jalan, transportasi, dan fasilitas pasar di daerah petani. Data supply demand, kesenjangan pasokan. Data yang menunjukkan kekurangan pasokan domestik dapat membenarkan impor jika atau sebaliknya menyoroti urgennya peningkatan produksi lokal. Surplus produksi berdasarkan advokasi untuk mengembangkan pasar baru, pengolahan pasca panen, atau kebijakan penyenggah harga. Pola konsumen, data ini mungkin untuk memprediksi pemerintah untuk mengarahkan produksi. Apa itu supply? Supply itu penawaran, adalah jumlah barang tersedia untuk ditawarkan oleh produsen kepada pasar pada waktu dan harga tertentu. Contohnya itu petani menghasilkan 20 ton cabai, 50 ton tomat, 100 ton jagung. Semua hasil panen tersebut disebut sebagai supply. Semakin banyak hasil panen, semakin supply, maka supply semakin besar. Apa itu demand? Demand itu permintaan, adalah jumlah barang ingin dan mampu dibeli oleh masyarakat pada harga tertentu. Contohnya masyarakat Kabupaten
A membutuhkan 15 ton cabai setiap minggu, kebutuhan tersebut disebut demand. Jadi, supply barang yang tersedia, demand barang yang dibutuhkan masyarakat. Hubungan supply dengan demand, kalau supply lebih besar daripada demand, barang menjadi melimpah sehingga harga bisa turun. Sebaliknya, jika demand lebih besar daripada supply, barang menjadi langka sehingga harga biasanya naik. Inilah sebabnya harga cabai sering berubah ketika musim panen ataupun saat produksi menurun. Kesenjangan pasokan itu adalah keadaan ketidak jumlah produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Contoh kasus di Indonesia membutuhkan bawang sebanyak 150.000 per ton. Produksi petani hanya 80.000 per ton. Artinya ada kekurangan itu 30.000 per ton. Data ini dapat menjadikan dasar pemerintah untuk mengambil dua pilihan. Yang pertama itu mengimpor barang dari luar negeri agar kebutuhan masyarakat dipenuhi. Yang kedua, meningkatkan produksi dalam negeri melalui bantuan benih, pupuk, atau teknologi agar ketergantungan terhadap impor berkurang. Keputusan tersebut harus didasarkan pada data, bukan sekadar perkiraan. Dua itu siklus produksi. Siklus bertujuan berarti jumlah produksi lebih banyak daripada kebutuhan masyarakat. Contoh kasus produksi mangga 12 ton, kebutuhan masyarakat hanya 8 ton. Berarti terdapat suplai 4 ton. Kalau itu segera dipasarkan atau diolah, sebagian mangga akan kalau tidak segera dipasarkan atau diolah, sebagian mangga akan busuk, sehingga petani mengalami kerugian. Karena itu, pemerintah dapat mencari pasar baru, mendorong ekspor, mengembangkan industri pengolahan jus selai manisan, atau menerapkan kebijakan penyangga harga agar harga tidak jatuh. Ketiga itu selanjutnya pola konsumsi. Pola konsumsi adalah kebiasaan masyarakat dalam mengonsumsi suatu barang atau makanan. Contoh kasus itu beberapa tahun terakhir itu masyarakat mulai lebih banyak mengonsumsi sayuran organik. Data ini memberikan sinyal kepada petani bahwa permintaan terhadap produk organik meningkat. Jika petani tetap memproduksi seperti biasa tanpa memperhatikan perubahan pola asumsi, mereka bisa kehilangan peluang pasar. Sebaliknya, jika mereka menyelesaikan produksi dengan kebutuhan konsumen, pendapatan mereka berpotensi meningkat. Selanjutnya, talk digital untuk advokasi. Berbagai alat digital modern memungkinkan advokasi untuk menganalisis data, membuat konten yang menarik, dan menggambarkan pesan sebagai efisiensi. Google dan X Twitter Analytics untuk isu viral lagi bisnis. Data dukungan lainnya sebagai data lainnya. Selanjutnya, data pendukungan lainnya itu pada kita membahas data mengenai harga produksi dan supply di demand. Namun, apakah hanya data tersebut yang dibutuhkan untuk membuat kebijakan pertanian? Jawabannya itu adalah tidak. Masih banyak faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan sektor pertanian. Oleh karena itu, pemerintah juga mengumpulkan data pendukung, yaitu data yang membantu menjelaskan kondisi petani secara lebih lengkap. Bayangkan seorang dokter yang hanya mengukur suhu tubuh pasien tanpa memeriksa tekanan darah, denyut nadi, dan hasil laboratorium. Diagnosisnya tentu tidak lengkap. Begitu juga dalam agribisnis. Jika pemerintah hanya melihat harga hasil panen tanpa mengetahui kondisi petani, dan lingkungan, kebijakan yang dibuat bisa kurang tepat. Yang pertama itu data sosial ekonomi petani. Apa yang dimaksud dengan sosial ekonomi? Sosial berkaitan dengan kehidupan masyarakat seperti pendidikan, keluarga, dan kondisi tempat tinggal. Ekonomi berkaitan dengan pendapatan, pekerjaan, pengeluaran, dan kesejahteraan. Jika data ekonomi pertanian adalah data yang menggambarkan kondisi kehidupan petani secara menyeluruh. Apa saja yang dikumpulkan? Yang pertama, pendapatan petani. Kedua, tingkat petani.
Ketiga, akses terhadap fasilitas. Yang keempat itu kondisi kehidupan petani. Mari kita bahas satu persatu. Itu pendapatan petani. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima petani setelah menjual hasil panennya. Mengapa data ini penting? Karena pendapatan menunjukkan tingkat kesejahteraan petani. Misalnya, Pak Amir itu memperoleh pendapatan 6 juta per bulan, sedangkan Pak Budi hanya 2 juta per bulan. Data ini menunjukkan bahwa kesejahteraan mereka berbeda. Jika sebagian besar petani berpendapatan rendah, pemerintah dapat membuat program bantuan modal, subsidi pupuk, atau pelatihan agar produktivitas meningkat. Contoh kasus itu, hasil survei menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan hasil padi di sebuah kecamatan 2.300.000 per bulan, sedangkan kebutuhan hidup layak mencapai 3.500.000 per bulan. Data tersebut menjadi dasar pemerintah untuk memperluas program bantuan pupuk dan kredit usaha tani. Kalau jika tidak ada data, pemerintah mana mungkin menganggap kondisi petani sudah baik. Kedua, tingkat pendidikan. Mengapa pendidikan juga diperhatikan? Karena pendidikan mempengaruhi kemampuan petani dalam menerima teknologi baru. Misalnya, petani yang sering mengikuti pelatihan biasanya itu lebih mudah memahami cara penggunaan pupuk secara tepat, teknik budidaya modern, penggunaan aplikasi pertanian, kemasan digital. Bukan berarti petani yang pendidikan rendah tidak mampu bertani, tetapi terkadang mereka memerlukan pendampingan yang lebih intensif. Contoh kasus, pemerintah memperkenalkan aplikasi digital untuk memantau harga gabah. Namun, setelah dilakukan survei, diketahui banyak petani belum terbiasa menggunakan smartphone. Karena adanya data tersebut, pemerintah mengadakan pelatihan penggunaan teknologi digital bagi petani. Ketiga itu akses ke fasilitas. Yang dimaksud dengan fasilitas misalnya itu bank, koperasi, gudang, irigasi, penyuluhan pertanian, internet, dan listrik. Semakin mudah petani mengakses fasilitas tersebut, semakin besar peluang mereka meningkatkan hasil usaha tani. Contoh kasus, petani di desa A harus menempuh jalan 20 km hanya untuk membeli pupuk, sedangkan petani di desa B hanya menempuh 3 km. Data ini menunjukkan bahwa desa A memiliki akses yang lebih buruk, sehingga pemerintah dapat membangun kios pupuk atau memperbaiki distribusinya. Kedua itu dampak lingkungan. Sekarang kita masuk ke bagian lingkungan. Pertanian memang menghasilkan pangan, tetapi jika tidak dikelola dengan baik juga dapat merusak lingkungan. Karena itu, pemerintah mengumpulkan data mengenai kerusakan tanah, penggunaan air, pencemaran, dan emisi gas rumah kaca. Apa itu degradasi lahan? Degradasi lahan itu menurunkan kualitas tanah sehingga tidak lagi subur seperti sebelumnya. Penyebabnya berupa erosi, penggunaan pupuk kimia secara berlebihan, pembakaran lahan, penebangan hutan. Jika kualitas tanah terus menurun, hasil panen juga akan ikut menurun. Contoh kasus, di sebuah desa, hasil panen jagung terus menurun. Setelah diteliti, ternyata banyak bahan organik tanah sangat rendah akibat penggunaan pupuk kimia secara terus-menerus. Pemerintah kemudian memberikan pelatihan penggunaan pupuk organik dan rotasi tanam. Contoh kasus, petani semangka di sebuah desa menghasilkan panen yang berlimpah, namun jalan menuju kota rusak berat. Akibatnya truk sulit masuk ke dalam, sebagian semangka membusuk sebelum sempat dijual. Melalui data tersebut, pemerintah mengetahui bahwa masalah utama bukan produksi, melainkan infrastruktur jalan. Karena itu, pemerintah membangun jalan menuju sentra pertanian. Selanjutnya, Google Translate memungkinkan identifikasi tren
pencarian terkait isu agribisnis. Ini bukan membantu memahami minat publik terhadap topik tertentu, misalnya harga cabai naik, pertanian organik, soft estetik kritik, dan menemukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. Exhibitor analisis memberikan wawasan tentang kinerja tweets, jumlah impresi, engagement, popularitas, hashtag, dan demografi audisi. Ini membantu dalam melacak efektivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Tools digital untuk advokasi. Berbasis alat digital modern memungkinkan advokasi untuk menghasilkan data, membuat konten yang menarik, dan menyebarkan pesan secara efisien. Setelah semua data hasil dikumpulkan, muncullah pertanyaan. Bagaimana agar data tersebut diketahui oleh masyarakat dan pemerintah? Jawabannya adalah dengan menggunakan digital tools. Apa itu digital tools? Digital tools alat untuk aplikasi berbasis teknologi yang membantu seseorang mengelola data, membuat informasi lebih menarik, dan menyebarkan dengan cepat. Dulu, advokasi dilakukan melalui rapat ataupun surat. Sekarang advokasi bisa dilakukan melalui media sosial, video, infografi, website, dan petisi online. Karena hampir semua orang menggunakan internet, penyebaran informasi menjadi lebih cepat. Mengapa digital tools penting? Bayangkan kamu memilih hasil penelitian setebal 100 halaman. Kalau langsung diberikan kepada masyarakat, mungkin hanya sedikit yang membacanya. Namun, jika isi penelitian tersebut dibuat menjadi infografi, video 1 menit, poster, atau animasi, maka masyarakat akan lebih mudah memahami isi pesannya. Jika digital tools tidak mengubah data, tetapi mengubah cara penyampaian data agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik. Fungsi digital tools dalam advokasi berdasarkan slide ada 3 fungsi utama. Pertama, menganalisis data. Yang kedua, misalnya kita ingin mengetahui apakah harga cabai naik, apakah masyarakat hanya membahas buku subsidi, apakah kampanye kita berhasil. Semua ini bisa dianalisis menggunakan aplikasi digital. Kedua itu membuat konten menarik. Data dalam membentuk tabel sering membosankan. Karena itu dapat diubah menjadi grafik, poster, infografi, dan video singkat. Dengan begitu masyarakat lebih mudah memahami informasi. Yang ketiga itu menyebarkan pesan. Setelah konten selesai dibuat, langkah berikutnya adalah menyebarkan. Misalnya melalui Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, YouTube. Penyebaran melalui media digital jauh lebih cepat dibandingkan membagikan brosur atau mengadakan pertemuan secara langsung. Contoh kasus itu mahasiswa pertanian melakukan penelitian tentang rendahnya harga gabah. Mereka mendapatkan data bahwa banyak petani mengalami kerugian. Kalau data tersebut hanya disimpan di laptop, manfaatnya sangat terbatas. Namun mereka kemudian membuat infografi tentang penurunan harga gabah, membuat video wawancara petani, mengunggah ke media sosial, dan mengadai akun dinas pertanian. Akibatnya banyak masyarakat mengetahui kondisi petani dan pemerintah mulai memberikan perhatian terhadap masalah tersebut. Ini adalah contoh penggunaan digital tools dalam advokasi. Selanjutnya, Canva dan CapCut untuk konten kampanye. Canva platform desain graphics online yang mudah digunakan untuk membuat infografis, poster,
pamflet, banner, media sosial, dan presentasi menarik secara visual. Tanpa perlu keahlian desain profesional, sangat efektif untuk memvisualisasikan data pertanian yang kompleks menjadi platform yang mudah dicerna. CapCut ataupun CapCut, aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek yang dinamis dan menarik. Cocok untuk membuat konten video singkat untuk TikTok, Instagram Reel, atau YouTube Short yang dapat menyebar pesan advokasi dengan cepat dan emosional. Misalnya video kondisi petani, dampak isu tertentu. Google Trends dan Twitter Analytics untuk isu viral agribisnis. Google Trends memungkinkan mengidentifikasi tren pencarian terkait isu agribisnis. Ini bisa membantu memahami minat publik terhadap topik tertentu, misalnya harga cabai naik, petani organik, food aesthetic kritik, dan menentukan waktu yang tepat untuk meluncurkan kampanye. Selanjutnya, Twitter Analysis memberikan wawasan terhadap kinerja tweets, jumlah impressions, engagement, popularitas, hashtag, dan demografi audiens. Ini membantu dalam melacak aktivitas kampanye di media sosial dan mengidentifikasi influencer yang relevan. Mengapa dosen memperkenalkan tools kepada pertama, yaitu Google Translate X Twitter Analysis? Mengapa dua aplikasi itu penting gitu? Karena sebelum membuat kampanye atau menyampaikan aspirasi, kita harus mengetahui apa yang sedang menjadi perhatian masyarakat. Kalau kita berbicara tentang isu yang tidak sedang dibahas masyarakat, kemungkinan kampanye kita kurang mendapat perhatian. Google Trends, apa itu Google Trends? Google Trends adalah layanan dari Google yang menunjukkan kata atau topik apa yang sedang banyak dicari oleh masyarakat melalui mesin pencarian Google. Sebenarnya, Google Trends itu membantu kita menjawab pertanyaan apa yang sedang diramaikan dibicara orang. Misalnya hari ini banyak yang mencari harga cabai naik, pupuk subsidi, beras mahal, pertanian organik. Berarti topik tersebut sedang menarik perhatian masyarakat. Mengapa Google Trends penting dalam advokasi? Bayangkan kamu ingin membuat kampanye tentang kesejahteraan petani. Kalau masyarakat saat itu sedang ramai membahas harga beras, maka kampanye tentang harga beras kemungkinan akan lebih mudah menarik perhatian. Sebaliknya, jika kamu membahas topik yang tidak sedang menjadi perhatian publik, pesanmu mungkin tidak banyak dibaca. Contoh kasus, misalnya kelompok mahasiswa pertanian ingin membuat kampanye tentang cabai. Mereka membuka Google Trends. Ternyata pencarian mengenai harga cabai naik, meningkat tajam selama 2 minggu terakhir. Artinya masyarakat sedang penasaran dengan harga cabai. Mahasiswa kemudian membuat infografi yang menjelaskan penyebab harga cabai naik, dampak bagi petani, solusi yang dapat dilakukan pemerintah. Karena topiknya sedang ramai dicari, kampanye tersebut lebih mudah tersebar kalau mereka membuat kampanye pada saat masyarakat sedang membahas cabai. Mengapa tidak boleh asal membuat kampanye? Banyak orang mengira advokasi cuma untuk membuat poster lalu mengubahnya. Padahal belum tentu orang menarik membaca. Dalam komunikasi ada istilah the right messenger it's the right time, yaitu menyampaikan pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Google Trends membantu kita mengetahui kapan waktu tersebut. Selanjutnya Twitter. Sekarang kita bahas bagaimana bagian kedua. Apa itu Twitter Analytics? X Analytics adalah fitur yang tersedia di media sosial X dulu bernama Twitter untuk melihat kinerja suatu unggahan.
Kalau Google Trust digunakan untuk kampanye, maka XOT digunakan sebagai kampanye. Tujuan untuk mengetahui apakah kampanye berhasil atau tidak. Apa itu impress? Adalah jumlah beberapa kali suatu postingan muncul di layar penggunaan. Misalnya sebuah postingan muncul di layar 20.000 orang, berarti inspirasi adalah 20 orang. 20. Namun, belum tentu semua orang membaca postingan tersebut. Inspirasi hanya menunjukkan seberapa sering postingan itu terlihat. Apa itu engagement? Engagement adalah interaksi masyarakat terhadap suatu postingan. Interaksi tersebut dapat berupa like, komen, retweet, membagikan postingan, mengklik gambar, mengklik tautan. Sekarang, semakin tinggi engagement, semakin menarik isi kampanye tersebut. Contoh kasus, kelompok tani membuat postingan harga gabah turun hingga 4.500 kilo. Hasil engagement menunjukkan inspirasi 80, likes 6.500, retweets 2.300, komentar 900. Artinya banyak orang tertarik terhadap isu tersebut. Kalau hasilnya hanya inspire 500, like 5, komentar 0, berarti kampanye kurang menarik. Apa itu hashtag? Hashtag tanda pagar yang digunakan untuk mengelompokkan topik. Contohnya, pagar petani Indonesia, hashtagnya harga cabai, dan hashtagnya pertanian maju. Dengan hashtag, orang lebih mudah menemukan postingan yang membuat topiknya sama, membahas topik sama. Apa itu demografi audience? Karakteristik orang yang melihat postingan, misalnya umur, jenis kelamin, daerah asal, minat. Kalau ternyata sebagian besar pembaca berasal dari kalangan petani, berarti pesan sudah sampai kepada sasaran. Kalau ternyata bagian besar pembaca adalah pelajar, mungkin cara penyampaian perlu disesuaikan lagi. Apa itu influencer? Influencer orang yang memiliki banyak pengikut dan mampu mempengaruhi pendapatan masyarakat. Dalam agribisnis, influencer bisa berupa penyuluhan petani, dosen, petani sukses, kreator konten pertanian, dan akademisi. Jika mereka kuat membagi kampanye, penyebar informasi menjadi lebih luas. Selanjutnya, Canva dekatkan untuk konten kampanye. Platform desain digital grafik online yang masih digunakan untuk membuat infografi, poster, dan presentasi yang menarik secara visual tanpa perlu keahlian desain profesional sangat efektif untuk memvisualisasi data pertanyaan yang komplain. Menjadi platform yang mudah dicerna. CapCut, aplikasi editor video seluler yang populer untuk membuat video pendek dan dinamis. Menarik, cocok untuk membuat konten video singkat dan TikTok, Instagram Reel. Sedangkan sekarang kita sudah memiliki data, kita juga sudah mengetahui isu apa yang sedang ramai. Pertanyaannya, mengapa cara penyampaian data agar masyarakat? Bagaimana cara penyampaian data agar masyarakat tertarik membaca? Jawabannya adalah dengan membuat konten yang menarik. Dua aplikasi yang paling sering digunakan adalah Canva dan CapCut. Contoh kasus, kelompok mahasiswa ingin menyampaikan kondisi petani bawang. Mereka itu membuat video durasi 1 menit yang berisi proses panen, wawancara petani, data harga bawang, dan harapan petani kepada pemerintah. Video tersebut kemudian diunggah ke TikTok dan Instagram Reel. Karena mudah dipahami penyentuhan emosi penonton, video tersebut banyak dibagikan. Dengan demikian, lebih banyak masyarakat mengetahui kondisi yang dialami petani.
Contoh kasus dari pengalih fungsikan sebagai lahan itu menjadi kawasan industri. Petani khawatir karena lahan pertanian akan berkurang. Kelompok tani kemudian membuat petisi online dengan isi kami meminta pemerintah mempertahankan lahan pertanian produktif demi menjaga ketahanan pangan. Dalam waktu 1 bulan, petisi tersebut mendapat 50.000 tanda tangan. Data dukungan tersebut kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai bukti bahwa masyarakat mendukung perlindungan lahan pertanian. Contoh kasus lainnya itu, petani mengalami kerugian besar bawang impor masuk dalam jumlah besar sehingga harga bawang lokal turun drastis. Organisasi petani kemudian membuat petisi online yang meminta pemerintah meninjau kembali jadwal impor agar tidak bertepatan dengan musim panen dalam negeri. Petisi tersebut didukung oleh petani, mahasiswa, dosen, dan masyarakat umum. Dengan adanya dukungan tersebut, pemerintah memiliki tambahan masukan dari masyarakat. Kita mengevaluasi kebijakan.